Kita berjumpa lagi pada mata kuliah fitoterapi, dan kali ini kita akan membahas mengenai fitoterapi apa saja yang biasa digunakan pada penyakit diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya terjadi karena adanya penurunan sekresi atau resistensi insulin. Jadi mengakibatkan keadaan hiperglikemia, jadi gula darahnya berlebih gitu ya kalau secara umum. Dan prevalensinya pun juga saat ini termasuk 6% dari penduduk di dunia. Dan menurut Riskesdas 2017, DIY menempati penyakit dengan urutan nomor 1. Kemudian diabetes mellitus itu sendiri kan ada 4 tipe, jadi ada yang DM tipe 1, yaitu yang tergantung insulin, dan DM tipe 2 yang tidak tergantung insulin, dan juga ada diabetes mellitus yang terjadi pada fase kehamilan gitu, yang disebut sebagai diabetes mellitus gestasional, dan juga diabetes mellitus yang tipe lain yang tidak diketahui penyebabnya. Adapun mekanisme kerja obat herbal pada diabetes mellitus itu sendiri adalah, jadi konsepnya obat herbal tersebut itu menghambat terjadinya hidrolisis karbohidrat menjadi glukosa di saluran cernanya, sehingga jumlah glukosa yang terserap ke dalam darah itu nantinya dengan obat herbal ini diharapkan menurun. Kemudian selain itu, kerja obat herbal ada juga yang kerjanya itu menghambat pembentukan gula di hati, dan ada juga yang obat herbal lain yang meningkatkan sekresi dan juga sensitivitas insulin. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh gitu ya, obat herbal yang bisa digunakan untuk menterapi gitu ya, menfitoterapi diabetes mellitus. Contohnya adalah umbi bawang merah atau nama latinnya adalah Ali cepae bulbi. Nah, di sini kandungan kimia utamanya itu utamanya adalah tiosulfinat, kemudian ada cepain, kemudian ada S-oksida. Nah, itu adalah kandungan-kandungan utama dari umbi bawang merah dan juga kandungan lainnya. Nah, menurut penelitian yang dilakukan pada hewan tikus, jadi pemberian ekstrak bawang merah selama 8 minggu memiliki efek menurunkan kadar lemak dan juga glukosa darah pada tikus. Sedangkan uji klinik aktivitas farmakologi dari umbi bawang merah itu adalah pemberian ekstrak bawang merah 100 mg itu bisa menurunkan kadar gula darah orang dewasa setelah pemberian glukosa. Dan juga sediaan jus bawang merah pada pasien diabetes mellitus juga dapat menurunkan kadar gula darah. Itu pada dosis yang 50 mg itu tadi. Kemudian pemberian bawang merah mentah pada pasien DM tipe 2 itu bisa menurunkan dosis obat anti diabetes oral yang digunakan. Kalau misalnya dikombinasikan dengan obat anti diabetes oral. Kemudian untuk keamanannya yaitu adalah ada timbulnya efek yang terjadi yaitu bau nafas dan bau badan, dan kadang pada orang-orang tertentu bisa menimbulkan perut mual pada penggunaan berlebihan, apalagi dalam keadaan perut kosong. Dan juga orang yang dia mempunyai atopik gitu ya, kecenderungan atopik, maka bisa memunculkan reaksi alergi. Kemudian interaksi yang mungkin terjadi dengan antikoagulan dan yang harus hati-hati digunakan itu bila digunakan dengan anti hipertensi dan anti diabetes oral. Jadi kalau bisa itu harus dijeda gitu ya penggunaannya, dan juga harus dalam pengawasan.
Kemudian dosisnya itu bawang mentah 50 gram sehari atau 20 gram dalam bentuk yang kering. Selain umbi bawang merah, ada juga umbi bawang putih gitu yang menurut penelitian in vivo in vitro itu bisa menurunkan kadar gula darah. Kalau Ali sativa bulb ini zat utamanya adalah aliin, alisin, kemudian ada diaryl sulfida dan lain-lain. Nah, itu pada pemberian ekstrak etanol bawang putih dengan 0,1, 0,25 dan juga setengah gram per kilogram berat badan selama 14 hari pada tikus yang diinduksi streptozotocin, itu bisa menurunkan secara signifikan kadar glukosa darah, total kolesterol, trigliserida, kreatinin, dan asam urat. Namun hal ini tidak bisa terjadi pada tikus normal. Dan pemberian kombinasi antara bawang putih dan jahe dengan dosis 500 mg per kilogram berat badan pada tikus diabetes itu selama 7 minggu, nah ternyata bisa menurunkan sampai 40% kadar glukosa darahnya. Dan senyawa alisin ini juga dapat menurunkan kadar glukosa darah serta dia bisa meningkatkan aktivitas insulin. Ini masih pada in vitro in vivo pada tikus diabetes. Kemudian untuk keamanannya sendiri bisa mengalami kontraindikasi dengan pasien yang alergi bawang putih, dan juga hati-hati pada pasien dengan menggunakan obat warfarin karena bisa memunculkan interaksi obat atau bleeding gitu ya. Kemudian dosis yang biasa digunakan untuk menurunkan diabetes atau kadar gula darah, bawang putih itu segar 2,5 sampai 5 gram. Kemudian kalau dalam bentuk serbuknya itu 0,4 sampai 1,2 gram. Dan kalau minyak bawang putihnya itu sekitar 2 sampai 5 mg dan juga ekstrak keringnya 300 sampai 1000 mg. Kemudian untuk aloe atau lidah buaya itu juga setelah penelitian dilakukan, maka dia juga bisa menstimulasi sintesis atau sekresi insulin. Nah, kandungan kimianya dari aloe vera atau lidah buaya itu ada yang namanya barbaloin, aloresin, kemudian juga ada asam sinamat. Nah, pengujiannya pada hewan uji dilakukan terbatas pada 5 pasien DM tipe 2. Maksudnya ini adalah subjek uji, mohon maaf. Jadi pada pasien tipe 2 itu bisa menurunkan kadar glukosa darah setelah 6 minggu. Dan juga pemberian aloe itu diketahui dapat mengurangi komplikasi diabetes mellitus pada sistem pembuluh darahnya. Kemudian untuk keamanannya sendiri, penggunaan berlebihan itu bisa menyebabkan mual dan diare yang berakibat kehilangan cairan dan elektrolitnya. Nah, kemudian dosisnya sekitar 0,04 sampai 0,11 gram ekstrak kering. Kemudian ada lagi tanaman lain yang bisa menurunkan kadar gula darah, yaitu adalah kulit kayu atau Cinnamomum cortex, di mana kandungan utamanya adalah minyak atsiri, kemudian juga ada flobatanin, dan juga pemberian ekstrak kulit batang kayu manis dengan dosis 200 sampai 300 mg per kilogram berat badan pada mencit yang diabetes selama 14 hari itu ternyata dapat menurunkan kadar glukosa darah secara signifikan. Kemudian mekanisme kerjanya adalah bisa memperbaiki sensitivitas insulin oleh prosianidin, dan dosisnya adalah 1,5 sampai 4 gram kulit kayu kering. Kemudian 0,5 sampai 1 ml ekstrak cair dan 2 sampai 4 ml tinktur. Dan juga
Ya, tidak boleh diberikan pada pasien alergi kayu manis serta pada masa kehamilan dan juga menyusui karena nanti bisa berakibat ke janinnya gitu ya. Jadi sebelum kalian melakukan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat bahwa obat herbal itu bisa digunakan untuk penyakit, untuk menterapi gitu ya, menterapi suatu penyakit, akan tetapi ya perlu kalian ketahui dulu keamanannya atau informasi keamanan dan efektivitas, terutama keamanan pada orang-orang tertentu gitu, apakah ini cocok atau bisa atau tidak untuk ibu hamil dan menyusui seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya daun sambiloto. Nah, daun sambiloto ini juga dipercaya dia bisa meningkatkan metabolisme glukosa dan juga bisa mencegah hiperglikemia pada hewan uji, di mana kandungan kimianya yang utamanya ya namanya juga Andrographidis folium, maka kandungan utamanya adalah andrografolid, yaitu adalah diterpenlakton dengan rasa pahit. Dan daun sambiloto ini meskipun dipercaya gitu bisa memperbaiki metabolisme glukosa, tapi masih membutuhkan banyak penelitian lebih lanjut gitu ya untuk aktivitas anti hiperglikemia termasuk keamanan dan dosisnya. Kemudian ada juga biji kelabet atau Phonigreekii semen. Nah, kandungan kimianya adalah saponin tentu saja, ada minyak asirinya juga, ada furostanol. Dan biji kelabet ini dia mempunyai senyawa 4 hidroksi isoleusin yang dapat meningkatkan pelepasan insulin baik pada pankreas tikus maupun manusia. Dan aktivitas hipoglikemik pada pasien DM tipe 2 itu dengan melakukan pemberian 2 kali 50 gram sehari serbuk biji kelabet selama 10 hari sehingga dapat menurunkan glukosa darah puasa dan juga meningkatkan toleransi glukosanya. Nah, untuk keamanannya lagi-lagi sebelum kalian memberikan resep obat herbal, sebenarnya kita tuh bisa gitu sebagai seorang farmasis, asalkan kita itu sudah tahu ada penelitian yang membuktikan bahwa obat herbal ini bisa untuk mengobati penyakit tertentu dan juga sudah ada uji keamanannya, kemudian sudah ada aturan dosisnya, itu sebenarnya kita bisa itu menyuluhkan itu ke masyarakat atau menyampaikan itu ke masyarakat. Tapi lagi-lagi yang perlu digarisbawahi, kalian juga harus bisa menekankan selain ada efek terapeutiknya, kalian juga harus bisa memberikan edukasi atau menekankan dan harus tahu gitu peringatan penggunaannya. Misalnya adalah mana-mana saja yang tidak boleh digunakan untuk wanita hamil gitu ya, kecuali dosis kecil gitu untuk bumbu masak itu mungkin masih bisa. Tapi kalau pada dosis terapeutiknya, nah kalian harus tahu bahwa obat ini nanti kemungkinan efek sampingnya adalah kalau kebanyakan bisa merusak ginjal, atau ada yang bisa merusak hati, atau ada yang bisa mempengaruhi janin pada ibu hamil dan juga mempengaruhi bayi pada ibu menyusui. Nah, itu harus kalian ketahui dan itulah yang kalian sampaikan juga. Sama dengan obat, nah kita pun juga selain kita harus mengetahui keamanannya, kita juga harus mengetahui efek samping yang kemungkinan bisa muncul itu apa, dan kita memberikan obatnya itu juga harus sesuai dengan kondisi pasiennya. Seperti itu, jangan kita memberi obat yang kontraindikasi pada pasien yang mempunyai gagal ginjal. Nah, kita berikan itu, nah jangan sampai seperti itu. Jadi harus menyesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kemudian ada juga biji kedelai. Nah, biji kedelai itu juga mengandung
inositol dan juga isoflavon yang bisa apa? Bisa menghambat enzim alfa glukosidase yang bisa berperan dalam meningkatkan metabolisme karbohidrat atau gula. Tapi lagi-lagi keamanannya harus harus diperhatikan keamanannya pada pasien yang mengkonsumsi obat antihipertensi dan juga anti diabetes oral. Dan dosisnya kalau untuk biji kedelai ini lebih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan dosisnya. Kemudian ada juga bunga delima. Nah, bunga delima itu yang mengandung tanin. Nah, dia bisa digunakan untuk memperbaiki metabolisme dari karbohidrat gitu ya. Nah, keamanannya itu dinilai relatif aman. Kemudian nilai LD50 ekstrak alkohol air buah delima pada mencit dengan pemberian intraperitoneal itu adalah 731 mg per kilogram berat badan. Dan dosis bentuk ekstrak airnya itu sekitaran 250 sampai 500 mg yang bisa dikonsumsi 2 kali sehari. Terus ada lagi, nah ini yang cukup terkenal yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat juga dalam menurunkan glukosa darah, yaitu adalah momodise fructus atau buah pare, di mana kandungan utamanya itu ada kandungan steroidnya, ada asam fenoletnya, ada momordikosa. Nah itu yang dipercaya ya menurut penelitian pada hewan uji itu bisa efektif meningkatkan sekresi insulin sehingga meningkatkan sintesis glikogennya gitu ya. Kemudian pemberian ekstrak pada misalnya 50 mg gitu ya pada penderita diabetes tipe 2 itu bisa menurunkan secara signifikan kadar gula darah. Dan ini penelitiannya sudah banyak gitu ya yang melakukan dari manfaat buah pare ini. Kemudian untuk keamanannya itu sendiri itu juga perlu diperhatikan karena bisa berpotensi gitu ya, bisa berpotensi sebagai teratogenik gitu ya pada hewan uji, sehingga tidak direkomendasikan penggunaan pada masa kehamilan. Tapi pada pasien dengan gagal ginjal atau ginjal dan hati yang kurang normal ternyata terbukti tidak menimbulkan tanda-tanda toksisitas. Dan dosisnya adalah yaitu sekitaran 50 sampai 100 ml itu bisa memberikan efek terbaik pada gula darah dan juga HbA1c. Dan dosis buah pare keringnya adalah 5 gram. Kemudian ada biji jintan hitam atau yang kita biasanya kenal sebagai Habatus sauda. Nama latinnya adalah Nigella sativus. Nah, di situ kandungan utamanya ada minyak atsiri, flavonoid, alkaloid, selenium, tokoferol. Nah, itu dipercaya menurut penelitian pada hewan uji bisa menstimulasi sekresi insulin. Namun keamanannya itu hati-hati pada penurunan jumlah leukosit dan juga platelet, sehingga yang harus ditekankan ke masyarakat nantinya adalah jangan sampai penggunaannya itu melebihi dosis yang sudah disediakan, yang sudah disampaikan. Jadi sediaan minyak jintan hitam itu biasanya 500 mg dosisnya. Kemudian ada juga daun kumis kucing, ini juga cukup terkenal. Nah, dia mempunyai banyak kandungan juga yang bisa menurunkan kadar glukosa dalam darah, dan dosisnya di sini sekitar 6 sampai 12 gram dalam bentuk infus atau ekstrak yang setara. Kemudian ada juga daging buah mahkota dewa dengan kandungan kimianya yaitu valerin yang utamanya,
kemudian juga ada mangiferin dan asam galat. Nah, ini dia bisa dengan uji klinik ekstrak keringnya dia bisa memiliki efek untuk menurunkan kadar glukosa darah. Tapi keamanannya dia relatif lebih aman. Namun dalam penggunaan jumlah besar itu harus berhati-hati yang disampaikan kepada masyarakat nanti bisa mengakibatkan mual. Dan ekstrak biji relatif lebih toksik gitu ya. Jadi lebih baik ekstrak kering daging buahnya saja yang diolah untuk menurunkan kadar glukosa darah. Namun kekurangannya adalah mahkota dewa ini dia membutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk dosisnya karena belum diketahui secara tepat. Ada juga batang brotowali atau Tinospora caulis ini yang bisa digunakan untuk menstimulasi sekresi insulin. Jadi ini juga cukup terkenal. Selain pare juga ada batang brotowali di mana keamanan LD50 ekstrak metanol batang brotowali pada mencit itu LD50-nya itu tercapai pada dosis 10,11 gram per kilogram berat badan. Dan dosis simplicianya itu sekitaran 15 gram batang brotowali yang direbus 60 liter air, 60 ml air sehingga tersisa 300 ml. Nah, nantinya terus disaring dan diminum 2 kali 150 sehari atau sediaan yang setara. Kalau misalnya lebih dari itu, pokoknya intinya jangan sampai obat herbal itu tetap ada dosisnya, ada LD50-nya. Jadi jangan sampai melebihi dosis karena nanti bisa menyebabkan keracunan atau kematian bahkan. Kemudian ada yang namanya biji jamblang juga atau Syzygium cumini semen. Nah, itu mempunyai kandungan kimia asam elagat dan juga alkaloid jambosin. Nah, di sini ekstrak alkohol dengan air biji jamblangnya itu bisa menurunkan kadar glukosa darah. Tapi biji jamblang ini dia secara dosis dan juga keamanan itu masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Jadi bagi tanaman-tanaman yang masih membutuhkan penelitian lebih lanjut memang tanggung jawab kita sebagai seorang farmasis ya, kita belum bisa merekomendasikan obat tersebut karena penelitiannya masih belum kuat. Tapi bagi herbal yang penelitiannya sudah kuat, kemudian sudah terbukti keamanannya, itu baru bisa kita rekomendasikan ke masyarakat. Baik, sekian saja. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa di drop di grup gitu ya. Kita diskusikan sama-sama. Baik, sekian dari Ibu materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.